kerendahan hati bahwa ya harus kita ingat, tanpa rahmat Allah kita tidak akan sanggup melawan godaan dan tidak akan sanggup menjaga kemurnian, membuat kita terus mengandalkan rahmat Allah dan terus berusaha untuk bersatu dengan Kristus. Itulah yang harus dilakukan. Tidak ada persatuan yang lebih indah dan lebih dalam antara kita dengan Kristus di dunia ini kecuali persatuan dalam sakramen Ekaristi. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Oleh karena itu, kalau memungkinkan kita dapat menerima Ekaristi bukan hanya pada waktu hari Minggu, namun beberapa kali dalam seminggu atau setiap hari dalam misa harian. Yakinlah bahwa persatuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi akan memberikan rahmat yang sungguh indah, yang akan memberikan kekuatan dalam melawan dosa yang telah berakar dalam hati kita. Dengan Kristus sendiri terus bersatu dengan dalam tubuh, darah, dan hati kita, maka dia akan mencabut akar dosa dalam diri kita. Jika kita jatuh kembali ke dosa tersebut, kita perlu mengaku dosa dalam sakramen pengakuan terlebih dahulu, sebelum dapat menerima komuni kudus. Dengan terhalangnya kita menerima Kristus dalam komuni kudus, jika kita terjatuh dalam dosa yang sama tersebut, kita diingatkan bahwa ada yang salah pada diri kita, dan untuk itu kita akan semakin terdorong untuk memperbaikinya. Selanjutnya, yang ketiga, firman Tuhan menjadi pelita kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tadi ya, retret atau rekoleksi itu sebagai pendobrak, itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat secara teratur, ini khusus bagi yang Katolik ya. Kemudian yang ketiga itu firman Tuhan menjadi pelita kehidupan. Sabda Tuhan mengatakan atau mengajarkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi apa yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 oleh Rasul Paulus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan semakin mendalami firman Tuhan, kita akan semakin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dapat menegur dan pada saat yang bersamaan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Ingat, orang Kristen itu tidak hanya baik saja, tetapi harus kudus. Maka kita harus hidup dalam kekudusan, biar kita tetap kudus. Tetapi kalau kita melakukan ketidakmurnian, melakukan dosa, kejahatan, maka kita tidaklah murni, tidaklah kudus. Karena untuk mencapai kekudusan itu diperlukan kemurnian dulu. Ya. Kemudian tidak melakukan kedosaan dan tidak melakukan kejahatan, apalagi sampai menghujat Allah atau bersekutu dengan iblis. Itu sudah kacau balau namanya. Kita dapat mengikuti bacaan berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik. Ya, makanya setiap hari itu bacaan di Gereja Katolik itu, ya, kalau kita membaca rutin itu 3 tahun berturut-turut, itu kita sudah menyelesaikan membaca kitab suci. Seperti dalam buku Ruah, Mutiara Iman, dan lain-lain ya. Saya lihat di gereja Rutan Ukumen ini sudah ada. Pada tahap awal kita dapat menggunakan metode Lectio Divina. Nah, ini metode Lectio Divina ini metode yang sangat efektif. Kebanyakan kita membaca kitab suci itu seperti membaca buku, padahal tidak. Itu adalah firman Tuhan yang kita harus mendengarkan suara Tuhan secara langsung, baik dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan kalau tidak melakukan itu. Maka metode Lectio Divina dalam membaca dan merenungkan kitab suci itu adalah sesuatu yang efektif dan efisien. Karena kita hanya membaca satu ayat dan mendengarkan suara Allah itu ya berbicara di dalam diri kita. Ya, tidak perlu banyak ayat, karena ayat-ayat itu ya ditulis itu berdasarkan ya kehendak Roh Kudus. Jadi ayat-ayat itu akan memurnikan kita. Setelah itu kita lanjut ke beberapa ayat dan 1 perikop ya. Dan untuk merenungkan itu bisa waktunya 1 jam
Maka ya waktunya bisa di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ya tergantung kondisi. Ya. Tapi ya lebih baiklah kita melakukannya ya pada waktu ya kita bangun, kemudian kita pagi hari selesai ya mandi, atau pada sebelum makan siang, sore sebelum mandi, atau ya pada saat malam sesudah makan dan sebelum tidur ya. Karena apa? Firman Tuhan itu ya adalah pelita hidup kita. Bagaimana kita mau disebut terang kalau kita tidak memiliki yang namanya pelita itu? Ya. Jadi terang itu diberikan Allah kepada kita supaya kita tetap terang. Ya. Makanya perumpamaan tentang 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana itu kan, perempuan bijaksana itu ya membawa pelita dan membawa minyak serta berjaga-jaga. Coba dibaca benar-benar. Sedangkan perempuan bodoh itu dia hanya membawa pelita saja, tetapi tidak membawa minyak dan tidak berjaga-jaga. Itulah orang yang dibaptis hanya baptis doang. Dia tidak ya membawa minyak dalam buli-bulinya itu. Apa itu? Ya, minyak itu adalah ya firman dan sabda Tuhan yang mengalir terus dalam hati manusia, dalam jiwa manusia, dalam akal budi manusia, dalam kekuatan manusia. Dan itulah kasih itu. Ya. Bahkan dia tidak berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, siap sedia menggunakan persenjataan Allah yang ada. Nah, selanjutnya yang keempat, memupuk kedekatan dengan Tuhan melalui doa. Nah, ini penting. Sangat penting. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu satu-satunya sarananya adalah doa. Tidak bisa pakai WA. Hebat, ada yang nge-share doa lewat WA. Kalau hanya dibaca tidak didoakan ya tidak efektif. Tetap harus didoakan. Saya senang yang suka nge-sharekan doa firman Tuhan, tetapi kalau tidak dibaca, ya dia tidak akan menjadi sesuatu yang efektif. Itulah yang disebut dengan perumpamaan tentang perempuan yang bodoh. Dia dibaptis tetapi dia tidak mau membaca, dia tidak mau berdoa, dia tidak mau berjaga-jaga. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Dia hanya tahu bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mau menyongsong dia. Nah itu sama seperti kita yang dibaptis, datang ke gereja malas, baca firman Tuhan malas, berdoa malas. Ya, makan daun ubi pun berdoa. Nah itu guyonan di kampung mama saya. Jadi anaknya habis sekolah minggu kan diajarkan, lalulah diingatkan bapaknya, Pak doa dulu Pak sebelum makan. Lalulah bapak ini kan hanya baptis doang ya. Dia jawab anaknya, makan daun ubi pun berdoa. Lalulah didengarkan banyak orang kampung, diolok lah dia tuh. Lalulah tiba-tiba di pesta dia makan daging babi. Nah, rupa tidak berdoa juga ya, karena dia itu tadi tuh makan daging babi pun tidak berdoa. Akhirnya kan malu dia. Ya karena anak itu diajar oleh guru sekolah minggunya sebelum makan berdoa. Apa bah susahnya tuh? Tuhan, saya berterima kasih. Amin. Cukup. Tidak ada Tuhan minta doa panjang-panjang tuh. Panjang pun ujung-ujung setengah jam doanya, tiba-tiba ayam udah habis. Lalu marah lagi. Karena doanya sana sini dia kan. Doa makan terlalu panjang. Ya kan? Sampai lapar perut umatnya. Ujung-ujung sekali dah tuh buka mata lihat ayamnya udah hilang habis. Ya salah sendiri, doa terlalu panjang. Ya kan? Maksudnya ya berdoalah sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan kita laksanakan. Kita berdoa itu bukan panjang ya kan, berdoanya kulu kilik kan. Allah tetap mendengarkan, tetapi maksud tujuannya itu ya kan harus efektif juga.
doa makan, lalu doa juga macam-macam yang disebut. Jadi bingung. Yang umatnya yang bingung, yang mendengarkan doanya bingung. Orang dah lapar. Ya, itu guyon untuk memahami bahwa doa itu adalah suatu senjata atau komunikasi atau ya sarana untuk berdialog, berdiskusi, berefleksi ya dengan Allah. Maka Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menghadapi godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau penerimaan sakramen tobat dan sakramen ekaristi dilakukan secara teratur, juga dibarengi doa pribadi yang teratur dan sungguh-sungguh, maka kita akan semakin bersatu dengan Tuhan dalam keseharian dan semakin dapat mengerti apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita, yaitu menjauhi dosa dan terus bertumbuh dalam kekudusan. Kita bisa baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. Doa yang terus-menerus juga menjadi salah satu obatnya. Gereja Katolik atau gereja Kristen menganjurkan agar umatnya dapat melakukan ejaculation prayer, yaitu doa spontan dengan kalimat-kalimat pendek yang didaraskan sepanjang hari. Jika godaan datang atau di tengah aktivitas sehari-hari, maka kita dapat memanjatkan doa singkat sesering mungkin seperti Yesus, aku mengasihimu. Itu kan doanya singkat. Yesus, kasihanilah aku, kan? Dan sebagainya. Dengan demikian doa dapat mewarnai hari-hari kita dan menghindarkan kita dari perbuatan dosa.